Ini masih dalam ruang lingkup ini utusan. Sebagaimana Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Jangan lari ke penyaliban dulu, itu nanti. Iya. Jangan saudara saya, jangan Anda mempraktekkan apa yang Al-Qur'an uraikan tentang tentang orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut. Di dalam Al-Qur'an dikatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Orang-orang Kristen itu menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Anda sadar pertanyaan saya sebenarnya, tapi Anda mencoba untuk menipu kami di sini. Sekali lagi saya tanya. Menipu bagaimana? Sekarang saya tanya. Oke, saudara. Baik, saudaraku. Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri diutus hanya kepada siapa? Coba saya mau tes dulu. Al-Quran ini salah atau benar? Silakan. Hanya kepada siapa? Emang Yesus datang hanya segelintir orang? Lah, saya tidak minta Anda berasumsi. Saya minta menurut Yesus. Iya, terus? Ya, menurut Yesus dia diutus hanya kepada siapa? Itu pertanyaan saya. Kalau saya bilang menurut kepada semua orang, di mana dalilnya? Mana dalilnya? Kita butuh dalil, bukan penipuan, Bang. Kita butuh dalil. Pengakuan Yesus. Dia mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Itu dalilnya di mana? Nah, ini yang saya katakan, Al-Quran mengatakan orang Kristen itu ingin menipu, tapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Aku Yesus diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Saya ingin tahu dari Anda, jujur, apakah Anda ini dari Bani Israel? Waduh, kabur dia, Bang. Mana dia, Bang? Sakit. Terlalu tinggi Bang ilmunya, Bang. Mengapa harus begini? Live kena copyright lo. Ya lagu sendiri kok. Oke, selamat malam Sandro. Yuk, selamat malam. Agama apa? Kristen. Nah itu, tanggapi omongan Bang Juma. Ya, oke. Ya benar, memang tidak salah yang Bang Zuma bilang bahwa Yesus diutus untuk Bani Israel. Dan memang itu dikatakan di dalam kitab Markus. Ya. Tetapi ingat, jangan lupa Matius, dalam kitab Matius 15 ayat 24. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada bangsa Israel, khususnya kepada mereka yang sesat, seperti itu. Tapi ingat, kita tidak boleh melihat satu konteks saja kalau kita mau memahami firman Tuhan gitu ya. Karena jikalau Yesus hanya diutus hanya kepada bangsa Israel, tujuan penyelamatan ya hanya untuk bangsa Israel. Lalu bagaimana kita akan membuang konteks-konteks yang lain, seperti halnya Yesus memerintah para murid-murid untuk memberitakan Injil. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya itu kan dalam tujuan juga menyelamatkan orang yang di luar daripada bangsa Israel. Nggak ada, Bang, nggak ada. Yesus memerintahkan kemudian ke bangsa lain itu nggak ada. Di mana dalilnya? Loh, di mana dalilnya? Dalam Matius ada. Matius berapa itu? Ada dalam Alkitab, dalam Matius ada, Bang. Iya, Matius berapa? Kitab Injil ada. Bahkan di dalam kitab Roma juga ada. Itu Roma itu di luar nanti itu Ya, Yesus tidak mengajarkan kalau iya silakan. Matius 28 mungkin? Matius 28:19 itu yang dimaksud itu. Ya. Nah, iya. Itu. Ada perintah untuk memberitakan Injil. Ya, maksudnya itu. Jadi kita tidak boleh berfokus pada satu poin saja, satu konteks saja. Karena nanti kalau kita hanya berfokus dalam hal itu, nah kita membantah hal-hal yang lain, seperti halnya Yesus Kristus juga
para murid-murid untuk memberitakan Injil. Artinya ada misi penyelamatan juga bagi bangsa lain selain daripada bangsa Israel. Itu. Tapi kan bilangnya nggak boleh bahas di Roma, ya sudahlah. Kita cukup bahas kita pinjam aja. Padahal kalau di Roma lagi lebih jelas. Seperti itu. Iya, mana perintah Yesus Bukan doktrin untuk Paulus, kemudian aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Pernyataan Yesus mana yang kemudian membatalkan pengakuannya yang pertama? Tetap Nah, kalau mau bahas lebih dalam hal ini, ada dalam kitab Roma. Mengapa pada akhirnya karunia itu tidak hanya kepada bangsa Israel, tetapi justru bagi bangsa lain juga. Orang yang tidak satu darah dari keturunan Bapak Abraham kayak gitu. Nah, itu dalam kitab Roma jelas sekali. Nah, oleh kitab Roma itu dibuat oleh Paulus, bukan? Oh. Ya, terus bagaimana? Kira-kira menurut Bang Suma apa yang salah dari kitab Roma? Oke, memang kita akui ya, pengakuan Paulus itu sendiri mengatakan dalam Galatia 1. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Dan ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi Bung, kita lihat kepada kebenaran aspek kebenaran yang ada di dalam Matius 28 itu. Sebelum sampai kepada data 19 atau data 20, Yesus berkata, konon keterangan daripada Matius menjelaskan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dan ketika melihat dia, mereka sujud menghormat, tetapi mereka ragu-ragu. Di antara mereka ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh dan Kudus. Ini kontradiksi, Bang. Kontradiksi. Di mana? Kalau Anda kalau Anda memahami Matius 28 nomor 19 ini, seluruh bangsa muridku, menjadikan semua bangsa di atas muka bumi menjadi murid Yesus, itu kontradiksi dengan Galatia 2 nomor 8. Bahwa Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Sedangkan orang yang bersunat pada masa itu hanya dua kelompok. Bani Israel dan Bani Ismail. Di luar daripada itu, Romawi Yunani itu tidak bersunat. Sehingga ketika dipaksakan pergilah ke seluruh bangsa muridku, yang sebenarnya bangsa murid Yesus di sini adalah ke-12 suku bangsa. 12 suku bangsa murid Yesus, bukan kepada bangsa Goyim. Kenapa? Yesus sendiri ketika bertemu dengan orang Yunani di tanah Kanaan, Yesus sendiri mengatakan tidak layak memberikan roti kepada guguk. Tapi orang Yunani itu mengatakan, iya itu betul. Nah, orang Yunani aja, wanita Kanaan ini aja, mengiyakan pengakuan Yesus bahwa tidak layak orang-orang ini mendapatkan makanan dari keturunan Bani Israel. Tapi wanita itu mengatakan, bukankah guguk makan remah-remah, makan sampah ya dari meja tuannya? Kemudian Yesus mengatakan, ya itu benar, imanmu sudah benar dengan begitu. Artinya bahwa di luar Bani Israel oleh Yesus disebut guguk pemakan sampah. Mereka hanyalah budak dari Bani Israel. Itu yang perlu saudara pahami. Sehingga ketika Anda mengatakan, oh murid-muridnya diperintahkan ke Indonesia, salah Anda. Kenapa? Paulus membentengi itu. Di dalam Galatia 2 nomor 8 dikatakan bahwa Petrus, salah satu dari ke-11 murid Yesus itu, diutus hanya kepada bangsa yang bersunat. Di dalam Galatia 4 nomor 14, ya, di sana sangat jelas Paulus mengatakan, Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Tidaklah mungkin kemudian murid-murid Yesus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Tidak mungkin.
Oleh karena itulah ketika ada perintah, Ayat pergilah kita jadikanlah mana? segala gimana? Cek Galatia berapa? jaringan saya ya. Bang? Galatia berapa, Bang? Cek. Ya, Enggak, Galatia bagus berapa? bang, bagus cari kenapa bang? Galatia bagus ya. Galatia 4 ayat berapa Oke. tadi yang bilang Oke, gimana jangan tadi? bersunat? 4 ayat 14 ya. Tadi Bang semua bilang Galatia 4 ayat berapa Halo. yang bilang ada untuk orang bersunat. Galatia 2, Bang, Galatia 2. Halo. Galatia 2. Cek. Nah, Cek. Galatia Ada suara abang. Ada. halo, cek. Iya, Galatia Ya, ada 2, Galatia Sandro, 2 nomor Suara saya ada. nomor 8. Itu kata Bang Juma, Galatia 2 nomor 8. Ada suara kalian dua ada. Galatia 2 nomor Bang semua ada 8. bahas Galatia 4. Iya, silakan. Iya, situ ada lagi dia bilang Galatia 4. Galatia 4 nomor Galatia 4 bunyi ayat 14 bunyi bagaimana? Oh, Galatia 2 nomor 14. Tetapi waktu kulihat Galatia. melakukan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Aku berkata kepada Kepas di hadapan mereka, Oke. jikalau engkau orang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi. Jadi orang yang tidak bersunat itu sama dengan orang yang hidup secara kafir. Itu pengakuan. Galatia 2 nomor 14. Oke. Jadi bagaimana mungkin kemudian murid-murid Yesus itu diutus kepada orang-orang kafir? Nggak mungkin. Jadi beritakanlah Injil kepada jadikanlah segala bangsa muridku, maksudnya ya ke-12 suku bangsa Bani Israel. Bukan kepada Anda. Maka itulah saya katakan Oke, tadi. Ya, silakan. Ya. Nah, jadi begini, Bang. Nah, Bang juga harus memahami konteks dari Galatia 2 ini. Di sini harus ini memperlihatkan sosok Rasul Petrus, ya, di mana dia hanya mementingkan untuk orang-orang yang bersunat, artinya orang-orang Yahudi, tanpa dia melihat lagi apa panggilannya, ya, tujuan dia diutus oleh Yesus Kristus itu untuk apa? Untuk seluruh bangsa, artinya bukan cuma orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, itu dalam Roma 1 ayat 16 ya. Nah, lalu di dalam ayat 14 ini sendiri itu kan membahas tentang pertentangan, ya. Jadi Paulus melihat bahwa Petrus ini sudah salah. Ya, pola pikir dia sudah salah kalau dia hanya mau menginjili orang-orang yang sudah bersunat. Artinya orang khusus orang-orang Yahudi. Makanya di dalam konteks ini, perikop ini, Paulus bertentangan dengan Petrus karena Petrus pola pikirnya ya, seperti itu, Pak. Jadi kalau Bang bahas tentang kontradiksi daripada apa utusan Yesus Kristus mengutus para murid-murid, ya itu tidak pas kayak gitu, Pak. Ya, Jadi sedikit ya Aki cuma nambahin ya. Iya, Mas. saya juga Oke, Tidak jadi bisa begini dibilang. Bang, tentu yang lebih kita percaya itu adalah Petrus, karena Petrus ini kan murid langsung dari Yesus, sementara Paulus bukan murid langsung dia. Petrus ini termasuk ke 11 murid. Nah, yang saya baca di dalam kitab Galatia 2 ini, jangankan Petrus mau mengajarkan ajaran Yesus atau Yesus mau mengajarkan ajarannya kepada bangsa luar Israel yang tidak bersunat, bahkan makan satu meja saja dengan orang yang tidak bersunat mereka jijik. Anda lihat di dalam Galatia 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menantangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat tuh. Ini mereka makan satu meja saja nggak mau, jijik mereka. Bagaimana mungkin Yesus mengajarkan ajarannya itu kepada orang yang tidak bersunat? Maka betul Petrus tidak mau mengajarkan kepada orang yang tidak bersunat. Tentu yang kita percaya Petrus karena dia adalah ke-11 murid itu. Nah, maka seperti yang dikatakan oleh guru saya di dalam Matius 15 ayat 26, ketika ada perempuan datang kepada Yesus, apa kata Yesus? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Ini jelas pernyataan Yesus.
Ya, roti atau ajaran Yesus tidak layak untuk orang di luar Israel. Mereka hanyalah diumpamakan sebagai anjing saja. Monggo Aki Juma lanjut. Iya, jadi itu jelas ya, Bang. Yesus itu ngaku, ya, dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Terus kemudian yang kedua, ya, yang kedua yang perlu saudara pahami di sini adalah ketika kemudian Yesus ini datang kepada Bani Israel, di Matius 28 itu ada dua hal yang perlu saudara pahami dan Anda harus jawab dengan jujur. Yang pertama adalah di dalam Matius 28 itu di data nomor 15-nya, ada berita yang harus tersiar. Ada berita yang harus tersiar sampai hari ini, yaitu tentang tentara upahan. Jadi kalaupun kita pemberitaan tentang hal yang terjadi di tubuh pengajaran Yesus, terputus tadi ya? Enggak, bagus. Oke. Jadi hal yang kemudian harus tersiar sampai hari ini adalah tentang tentara upahan. Nah, sedangkan yang tersiar sampai ke seluruh pelosok bumi adalah tentang pemberitaan tentang Injil. Yang mana yang benar? Yang mana sebenarnya berita yang harus tersiar di tengah-tengah Bani Israel? Apakah tentang tentara yang menerima upah atau tentang orang-orang yang kemudian mengajarkan Injil kepada seluruh bangsa? Ini bukti bahwa Matius 28 ketika dikatakan ada penambahan dari data 16 sampai data 20 itu betul. Karena yang harusnya tersiar adalah tentang tentara upahan. Bukan tentang, sorry saya tidak konsentrasi. Astagfirullahaladzim. Bukan tentang pemberitaan Injil kepada seluruh makhluk. Nah ini coba Anda terangkan kepada saya, yang mana sih yang harus diberitakan sampai hari ini, yang mana yang harus tersiar sampai hari ini? Apakah tentang tentara yang diupah atau tentang pemberitaan berita Injil kepada seluruh bangsa? Silakan. Oke, sebelum jawab Bang Suma ya, saya harus satu persatu tadi. Bang satu yang menambahkan tadi itu, dia hanya mengatakan bahwa Rasul Petrus itu, Enggak, tadi Anda bilang bangsat itu gitu. Saya bukan bangsat loh. Enggak, saya bilang bang. Bang yang satu itu. Sorry. Oke. Nah, tadi Bang bilang kita harus lebih mengikuti Rasul Petrus, karena Rasul Petrus kan murid langsung daripada Tuhan Yesus Kristus kan. Nah, tapi saudara salah juga kalau saudara hanya melihat Petrus sebagai murid langsung. Nah, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 5 itu jelas-jelas ya. Itu satu peristiwa di mana Yesus ya mewartakan dirinya kepada Rasul Paulus. Nah, akhirnya di situ Rasul Paulus mengalami pertobatan. Jadi Rasul Paulus sendiri dia juga adalah murid, salah satu murid langsung juga yang dipilih oleh Yesus Kristus. Memang tidak bersamaan dengan murid-murid yang lain di dalam waktu yang berbeda kayak gitu. Tapi dia termasuk di dalam 12 murid Yesus juga, masuk dalam kategori murid Yesus. Oke, saya lanjut Bang Suma. Nah, Bang Zuma, ini jadi Matius 28 ini dari ayat 1 sampai ayat 20 ini masih sejalan Bang Zuma ya. Gitu. Jadi ini tidak terpisah-pisahnya, tidak itu yang berbeda-beda. Sih dalam satu pada waktu itu ya, disuruh untuk memberitakan Injil. Berita yang dimaksud oleh Yesus Kristus sendiri itu adalah berita tentang kebangkitan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan ya, bahwa dia bangkit daripada maut ya. Jadi itulah yang ditekankan ya, mulai daripada para tentara-tentara yang Bang Suma bilang tuh ya, para penjaga gitu ya. Nah, mulai dari situ sampai kepada seluruh bangsa gitu. Jadi pemberitaannya ditekankan ini adalah berita tentang kebangkitan Yesus Kristus, kematian dan juga kebangkitan. Itulah berita Injil. Gitu Bang.
Sudah. Sangat jauh. Silakan akhi, silakan. Saya operet dulu. Silakan. Oke, jadi gini, Anda mau membawa kesaksian Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9, ya. Itu terjadi pernyataan yang kontradiksi. Kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 22, ayat yang sama kalau nggak salah di situ ya. Nah, di ayat 7 dikatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena memang mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi di sini dikatakan itu dia itu mendengar tapi tidak melihat. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 22, ya coba saya cek Kisah Para Rasul 22. Oke. Maka aku berkata dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kontradiksi bukan? Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, para murid itu tidak mendengar. Tapi di sini ya, dan mereka tetapi suara dia yang menyertai aku tidak mereka dengar. Di Kisah Para Rasul 22 ayat 9 mereka tidak mendengar. Tetapi di Kisah Para Rasul 9 ayat 7 mereka mendengar. Mana yang betul? Nah, ini kesaksiannya sudah simpang siur. Nah, kesaksian yang simpang siur ini sangat diragukan. Ya, mana yang benar? Tidak mungkin semuanya benar. Itu tidak mungkin. Kalau ada kesaksian yang kontradiksi, pasti ada yang benar, ada yang salah, atau dua-duanya salah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Lalu mengenai Matius 28 ya, itu sampai ayat 15 itu bercerita tentang suap menyuap. Tiba-tiba di ayat 16-nya loncat ke masalah penginjilan. Kok bisa seperti itu? Nggak nyambung dengan ayat 15. Makanya dipertanyakan oleh guru saya, sebenarnya apa yang harus tersiar? Tentang berita suap menyuap atau tentang berita penginjilan? Nih, Matius 28 ayat 15 ya. Coba. Maka mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesan kepada mereka. Ingat, seperti yang dipesan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Seharusnya berita ini yang harus diberitakan. Berita tentang suap menyuap itu. Tapi kok tiba-tiba lari ke ayat 16 tentang penginjilan. Kok nggak nyambung banget? Satu. Tolong dianu diri Calvinto di mute dulu. Oke. Nah, ini kalau dipaksakan untuk segala bangsa, ini akan bertentangan dengan Matius 10 ayat 5 ayat 6. Di mana di situ Yesus memanggil 12 murid dan berpesan, janganlah kamu masuk kota orang lain atau ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Lihat, ya, itu tidak ditujukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada domba yang hilang dari seluruh Israel. Karena memang pada masa Yesus itu bangsa Israel sudah berpencar kemana-mana sejak zaman diaspora itu. Ya, jadi maksud penginjilan yang dimaksud di Matius 10 ayat 5 ayat 6 itu kepada orang Israel yang sudah ada menyebar ke seluruh dunia. Nah, kalau memang kemudian Yesus mengalihkan penginjilannya kepada seluruh bangsa, harus ada pembatalan perintah pertama. Kalau di dalam Islam dimansukkan, dibatalkan perintah pertama. Dari siapa yang bisa membatalkan? Bapaknya Yesus. Kok bisa begitu? Iya, karena Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Jadi Yesus datang ke dunia ini, segala yang dia lakukan sesuai instruksi. Instruksi pertama hanya untuk bangsa Israel. Kalau instruksi kedua untuk seluruh bangsa, mana ayatnya? Dari bapaknya Yesus yang menyuruh Yesus untuk ke seluruh bangsa. Itu perlu ditanyakan karena Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Dia melakukan semuanya atas instruksi Bapaknya. Begitu lagi cuma, monggo.
Bang Juma. Ya, silakan ditanggapi dulu. Oke, baik. Terima kasih ya. Saya tanggapi. Kalau ini masih perihal Matius 28. Ya. Nah, inilah hal yang menarik sebenarnya. Kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, kita merenungkan bagian 11, Matius 28 ayat 11 sampai 15 ini. Artinya mengapa harus terjadinya dusta mahkamah agama di situ. Coba kita pikir gini. Ini setelah peristiwa Yesus sudah mati dan kemudian Yesus bangkit. Gitu ya. Nah, mengapa mereka harus memberitakan kabar dusta? Nah, mereka harus membayar ya penjaga-penjaga itu supaya memberitakan kabar bohong tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ada apa gerangan? Kenapa mereka harus berusaha menutupi kabar kebangkitan Yesus Kristus? Nah, artinya di sini kan kita bisa menyimpulkan bahwa benar memang dia yang diutus Allah. Tapi kita percaya juga bahwa dialah Tuhan. Seperti itu. Dan dialah yang sanggup bangkit dan menang dari maut, melawan maut. Kayak gitu. Nah, kalau kita belajar baik-baik saja, kita baca, kita renungkan, dapat kok maksudnya. Nah, baru setelah itu, setelah kita sudah melihat, oh ternyata ada para mahkamah agama yang mencoba membuat berita dusta, ya, dalam ayat 15, dan itu tersiar sampai sekarang ini. Nah, sampai sekarang ini kira-kira khususnya di bangsa Indonesia, kira-kira apa ada tidak yang melakukan hal yang seperti para mahkamah agama ini lakukan? Ada orang-orang yang berusaha untuk menutup kabar kebangkitan Yesus Kristus, membuat orang-orang lain tidak percaya akan Injil, seperti itu. Ya, cukuplah kalian bisa mengerti siapa orang-orang tersebut yang berusaha mati-matian menutup ya kebenaran tersebut. Tetapi Yesus Kristus juga di satu sisi dia menekankan supaya murid-murid harus terus memberitakan kabar kebangkitan itu. Ya, jadi bukan cuma kejahatan yang bisa menang, tapi kebaikan bisa menang juga. Kok nggak nyambung sih anunya komentarnya? Tidak nyambungnya dari mana? Iya, Bung. Tidak nyambungnya dari mana? Nggak nyambung. Saya katakan yang begini, dasarnya itu adalah Matius 28 yang Anda paksakan tadi. Matius 28 itu berakhir data 15-nya yang harus tersiar di antara orang Yahudi sampai hari ini adalah tentang apa yang terjadi kepada orang-orang yang menerima upah. Ya, mereka itu dan berbuat dengan dia sehingga kamu tidak peroleh dikatakan mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Itu yang harus tersiar, Bung. Ini malah yang tersiar ini adalah tentang berita penginjilan. Ini artinya bahwa sesuai dengan pertemuan para ahli Bible mengatakan bahwa data 16 sampai data 20 ini adalah data tambahan yang datang belakangan. Karena kunci daripada kebenaran yang ada di dalam Matius 28 ini, ya berita yang tersiar itu apa sampai hari ini. Itulah yang harus diberitakan tentang tentara upahan. Sedangkan kalau Anda melihat di data 28 di 19-nya ini, yang tersiar malah penginjilan kepada seluruh bangsa. Nah, coba saya tanya kepada saudara, yang harus tersiar kepada orang Yahudi sampai hari ini, pemberitaan tentang tentara yang menerima uang upah atau tentang penginjilan di mana mereka harus memberitakan Injil kepada seluruh bangsa? Coba Anda jawab. Yang mana yang harus tersiar sampai di tengah-tengah orang Yahudi sampai hari ini? Ya. Jadi ini kan ada dua konteks ini, Pak. Saya jawab. Jangan disanggah dulu, Bang, ya. Saya rasa yang tadi saya jelaskan itu sudah cukup jelas dan tidak ada ngawur-ngawurnya. Setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, nah di sini ada konteks, ada perikop di mana berbicara tentang dusta mahkamah agama. Mereka menyogok supaya memberitakan kabar kebohongan, gitu. Jadi berita yang ditekankan di dalam
ayat 11 sampai 15 ini kan dusta mahkamah agama, artinya mereka ini berusaha supaya kabar itu tentang Yesus Kristus ya mati, ya kematian dan kebangkitan itu tidak boleh disiarkan begitu. Tetapi justru Yesus juga menekankan di dalam ayat 16 sampai 20 untuk memberitakan Injil. Jadi kalau kita memang mau melihat apa yang perlu ditekankan ya memberitakan Injil, karena itu kan bertujuan untuk supaya orang-orang bisa mengenal siapa itu Yesus Kristus. Jadi ada ini jadi konteks dari ayat 11 sampai ayat 20 di sini kan ini berbicara tentang dua hal. Ini mana yang baik dan mana yang jahat. Kayak gitu. Ya itu aja sih, saya rasa tidak ada yang tidak nyambung. Pas sekali ini. Nggak, sekarang yang tersiar di tengah-tengah Yahudi hari ini apa, Bang? Yang tersiar, ya yang tersiar ya Tentang tetap apa? harus pemberitaan Injil, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang-orang juga yang berusaha menutup kebenaran Injil itu. Ya, Lah, dengan cara yang harus tersiar apa? Yang harus tersiar menurut Matius 28 nomor 15 ini, yang harus tersiar di tengah-tengah orang Yahudi sampai hari ini itu berita apa? Suap menyuap. Terus kenapa yang tersiar justru penginjilan? Nggak nyambung. Bang, ya itu gimana ya? Saya rasa penjelasannya Iya, saya sudah juga. sangat tepat juga. Iya, ini poinnya. Poinnya adalah ada satu pemberitaan yang harus tersiar sampai hari ini kepada orang Yahudi. Pertanyaannya, yang harus tersiar dan telah tersiar di tengah-tengah orang Yahudi sampai hari ini tentang uang upah atau tentang penginjilan? Izin Bang. Mbak Hos, izin. Ya, silakan. Assalamualaikum, selamat malam buat Silakan. Muslim Kristen, Bang. Kristen Bang, asli, bukan palsu Bang. Oh, soalnya kok ngucapin salam gitu loh. Oh iya, Oh, ada Kristen. karena saya NKRI bro, saya Pancasila. Oke, lanjut. Oke lanjut ya Bang ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih Mbak ya, Mbak Hos. Selamat malam. Sama-sama, malam juga. Selamat malam, Mas. Selamat tak jumpa. Iya. Ya, silakan. Ya, Itu oke, tadi baik. komentar saya belum ditanggapi sama sekali itu. Oke, baik Bang. Jadi terima kasih ya. Perkenalkan dan salam kenal. Saya dari Ruteng Flores Nusa Tenggara Timur, NTT. Oke, mantap. Oke Bang ya. Asli Kristen. Dari tadi kalau saya melihat ini tadi, maaf Bang Juma, salam jumpa lagi ya Bang Juma. Iya, silakan Bang, silakan. Iya Bang. Jadi dari tadi Bang Sandro menanggapi, terus juga Bang Juma mempertanyakan dan juga Bang Sugi. Ini kalau saya melihat di sini ya di dalam Matius 10 tadi ya, yang itu pertama dengan Matius 28 ya. Matius 10 itu kan di situ yang dinapa tadi kan ayat yang ke-6 tadi ya. 5 dan 6. 5 dan 6 tadi ya. Itu Yesus mengutus ke-12 murid, ke-12 rasul. Itu peristiwa atau di tempat yang berbeda ya. Di situ kalau menurut pemahaman saya di dalam kitab saya sebagai orang Kristen. Jadi kalau orang menafsirkan kitab saya atau keimanan saya, menurut saya ini saya harus tanggapi Bang. Terus yang kedua, kebangkitan Yesus itu di Matius 28 ayat yang ke berapa tadi Bang? Ke-16 ya? 16 sampai 20. 19-20 ya. Itu perintah untuk memberitakan Injil. Jadi itu dua dua pemahaman yang berbeda bagi kami orang Kristen, terlebih khusus saya sendiri. Dan itu peristiwa yang berbeda dan itu tempat yang berbeda penyampaiannya. Ya. Penyampaian yang di Matius 10 ya, ayat 5 dan seterusnya ke bawah itu, peristiwa itu Yesus mengutus ke-12 murid. Itu di tempat yang berbeda dan
jadwal yang berbeda dan hari yang berbeda, itu pasti. Dan ini bicara yang ini, yang Matius 28 ayat yang ke-16 dan seterusnya ke bawah. Saya punya harapan, jangan hanya mengutip ayatnya saja dan tafsirkan oleh siapapun. Itu kalau saya mohon maaf ya. Saya sebagai orang Kristen, saya mendengar dari tadi dan memang saya sering juga di roomnya berpermanen satu ya. Jadi dua peristiwa yang berbeda, jangan disamakan itu. Oke, Bang. Itu menurut saya, Bang Sandro, juga Bang Zuma dan teman-teman yang lain, Bang Sugi. Monggo silakan didiskusikan kembali. Jangan diperdebatkan yang menurut saya ini tidak akan ketemu titiknya. Oke, Bang. Oke. Jadi Anda hanya mempermasalahkan tempat dan waktu yang berbeda. Padahal kita berbicara tentang visi misi. Visi misi itu tidak kenal tempat dan waktu. Kapanpun itu bisa saja diucapkan. Nah, visi misi pertama, perintah pertama itu hanya untuk bangsa Israel saja, baik yang ada di dalam Israel maupun yang di luar Israel. Karena di situ dikatakan melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Itu tidak bisa dipahami kepada seluruh bangsa. Jelas itu konteksnya tetap kepada 12 suku bangsa Israel. Seperti yang saya katakan tadi, suku orang-orang Israel pada masa Yesus itu sudah berpencar ke seluruh dunia. Mungkin ada di Amerika, di Jerman, di Arab, ya, di India mungkin, kita nggak tahu. Tapi pada masa itu sudah berpencar. Kenapa itu berpencar? Karena bangsa Israel itu dihancurkan oleh bangsa Asyur, ya, di zaman Yesaya itu. Nah, sehingga bangsa Israel itu sudah tidak di tempatnya lagi, maka perintahnya melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau memang perintah kedua itu untuk ke seluruh bangsa, harus ada pembatalan perintah yang pertama. Kenapa begitu? Karena kedatangan Yesus bukan atas keinginannya sendiri. Di perintah yang pertama dia ngaku dengan polosnya, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Matius 15 ayat 26. Seharusnya di perintah yang kedua, aku sekarang diutus hanya untuk diutus untuk seluruh bangsa. Yesus nggak ngomong seperti itu, nggak ada pembatalan seperti itu. Ya, tidak ada. Jadi itu harus jelas gitu loh. Karena Yesus datang bukan atas keinginan sendiri. Dia itu diperintah oleh Bapa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, kalau itu dibatalkan harus ada pembatalan. Kalau enggak ya saya lihat semuanya itu hanya asumsi saja. Mau nggak Cuma? Oke, saudara Calvino, biar Bang Juma dulu, Bang. Biar Bang Juma dulu, Bang. Sabar, Bang. Bang Suginya dulu. Biar. Saya tanggapi dulu Bang Suginya. Saya baru ke Bang Jumanya. Silakan nanti Bang Juma ya. Nah, begini Bang Sugi. Enggak, kalau Anda menanggapi saya nanggapin Anda lagi nanti. Biar Bang Juma dulu. Nanti terus ditanggapi. Lebih bagus kalau Anda kalau Bang Sugi menanggapi saya. Nanti Bang Juma nganggur nanti, jangan. No, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Satu persatu. Ya, silakan Pak. Silakan Bang. Saya nanggapi dulu karena ini kan silakan. Ini kan begitu. Jadi baik Bang. Bagi saya sebagai orang Kristen begini Bang, untuk mencabut atau membatalkan atau lain sebagainya menurut saudara tentang kitab saya atau tentang keimanan saya, itu bukan kitab itu pada zaman kehidupan saya atau mungkin dalam seumuran saya atau mungkin seumurnya Bang Sugi ya kitab saya. Dan itu tidak segampang yang seperti Bang Sugi bicara bahwa gampang aja bilang dibatalkan atau itu keimanan saya, bro. Anda tidak bisa menyatakan bahwa Bang Alvinto begini saya harus mengikuti keimanan Anda. Demikian pun sebaliknya. Saya tidak bisa memaksa keimanan Anda untuk mengikuti keimanan saya. Kita di sini bukan bicara iman, Bang. Kita Betul. bicara data. Kalau mengenai iman, Bang, Bang, begini. bentar sedikit.
Kalau Begini. bicara iman, Anda mau nuhankan pohon kelapa, saya juga nggak peduli. Ini Oh. kita diskusi berdasarkan data. Jadi jangan bawa keimanan, Bang. Nggak nyambung bawa keimanan. Sabar dulu, Bang. Iya, Bang, silakan. dulu, Bang. Ini nggak perlu saya tanggapi kalau soal keimanan. Silakan. Loh, begini. Iya, Anda iya, kan sudah silakan. berbicara. Iya kan? Saya tidak potong-potong Anda berbicara. Iya, silakan. Ya kan? Begitu. Supaya saling menghargai di sini, Bang, ya. Karena saya bicara, apa yang saya pegang kitab saya itu menurut keimanan saya, Bro. Ya gitu. Jadi nggak ada urusan dengan itu bawa data Anda. Data yang ada dalam kitab kami itu kami sudah yakin. Saya yakin-yakinnya, dan iman saya yakin-yakinnya keimanan saya menurut Alkitab saya. Alkitab yang saya anut. Dan tidak bisa satupun itu menyatakan bahwa oh, kalau ini salah digantikan. Enak amat. Orang yang pada zaman sekarang ini menyatakan kitab saya harus begini dan begitu. Dan begitu pun saya, Pak. Saya tidak pernah mau koreksi kitab orang atau kitab yang namanya itu Al-Quran dan sebagainya. Saya menghargai itu. Saya junjung tinggi. Itu orang punya keimanan. Orang punya kepercayaan. Nah, kalau soal perbedaan, sudah pasti kita mungkin berbeda pandangan. Ini malah keluar jalur nih, Bang. Udah. Sabar dulu, nanti ada sambungnya, Bang. Keluar jalur ini. No. Begini, kawan. Begini, Bang Sugi. Supaya Anda tidak mendoktrin kami tentang pemahaman saudara. Enggak usah tentang kitab doa kami. ini, Bang. Ini udah keluar. Ini hanya curhat saja. Loh, bukan Saya butuh suruh. data. Loh, Udah ini curhat iya. aja. Kalau mengenai keimanan Anda, Bang, saya nggak open. Nggak peduli itu kamu mau imannya apa terserah. Tapi yang kita bicara di sini data. Kalau keimanan ngapain saya dengerin? Itu keimananmu nggak bisa diganggu gugat. Tapi yang kita perlukan adalah data. Kenapa kita perlu data? Karena Yesus dengan jelas di visi pertama dia ngaku aku diutus hanya. Nah, kalau Yesus ini untuk seluruh bangsa harus ada perintah kedua. Yesus diutus untuk segala bangsa. Kalau nggak ada ya sudah, jangan bawa keimanan ke sini. Udah cukup. Ayo, Bang. Udah. Saya nggak perlu menanggapi kalau soal keimanan. Saya nggak menanggapi, Bang. Kecuali Bang Sugi, Anda bisa begini, Bang. menunjukkan data. Karena Silakan. Anda beriman kepada Islam, ya. Ini saya nggak bawa iman Islam. Loh. Jangan Nggak dulu. bawa iman Islam saya di sini. Saya Anda melulu diam dulu. berbicara tentang Bible. Nggak ada saya bawa iman Islam. Kita Sabar bicara dulu. secara akademis, bukan bicara secara iman. Anda diam dulu. Diskusi Anda diam di dulu. sini Saya bukan berbicara. diskusi iman, Bang, tapi saya diskusi Iya, berbicara. data. udah. Kalau iman nggak usah. Saya nggak diskusi soal iman. Kita bicara data akademis. Ngapain kita dengerin lama-lama ujung-ujungnya cuma imanin doang? Kan nggak perlu. Monggo Aki Juma. Silakan. Oke, Ibu saudara Linda. Calvin, saya mau tanya dulu. Di dalam kitab Yosua 10 nomor 21, menurut saudara ini apa maksudnya? Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan. Apakah seluruh bangsa yang dimaksud di sini adalah ke-12 suku bangsa Bani Israel atau seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi? Coba Anda jawab dulu ini. Halo, Bang Juma. Iya, silakan Bang, silakan. Ya, bagaimana tadi? Yosua 10:21. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Pertanyaan saya, apakah yang dimaksud seluruh bangsa di sini ada seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi? Oke. Bang Juma bertanya terhadap saya kan? Menurut keimanan saya ini sekarang. Iya. Ya. Oke. Pulanglah seluruh. Ini perikopnya apa nih, Bang? Ini harus saya baca dari perikopnya. Ya, pertempuran dekat. Oh, Yosua merebut bagian selatan. Ini. Bacalah dari perikopnya, baru Bang Juma memilih ayatnya. Itu kalau saya ya, Bang ya. Supaya jangan lagi seperti itu Bang Sugi tadi. Iya. Terus kenapa Anda tidak membaca dari Matius 15
sampai Matius 28 bahwa jadikanlah seluruh bangsa muridku, itu ternyata murid yang dimaksud di sini adalah Bani Israel aja. Iya Bang Juma, kan saya bilang tadi itu di di waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda, itu pemerintahan itu ya. Jadi sekarang kita bahas ini Yosua nih sekarang. Tunggu. Iya. Ketika Anda berbicara mengenai Yosua 10, Anda mengatakan lihat satu perikop bahwa seluruh bangsa di sana maksudnya bukan seluruh manusia. Ya kan? Tetapi hanya Bang Juma, saya mau tanya nih, permisi Bang Juma. Saya mau tanya. Anda ditanya, Anda belum tuntas. Sabar Bang Juma. Bang Juma sekarang pegang buku Alkitab di situ atau pegang dari handphone? Itu ya saya tanya dulu Bang Juma. Saya tidak pegang silakan. Izin Bang Juma. Saya mau bertanya. Bang Juma sekarang ini baca itu yang dari handphone. Saya lagi di gunung, Bang. Oh, izin. Saya lagi di gunung. Begini Bang Juma, bagi kami orang Kristen, di Alkitab itu kan ada tertera itu Bang Juma, Yosua sekian. Ini Alkitab nih, Alkitab nih. Emang ada apa dengan Alkitab nih? Ada Alkitab. Oke. Nah, bagus tuh. Pintar itu Bang Zugi itu bagus tuh. Saya ini hafal Bible warga. Aduh, enggak usah Pak, enggak usah apa di sini. Ditanya aja Yosua 10 ini kenapa Anda pahami kayak mana? Bang Juma, nggak usah terlalu dramatis ya. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Bangsa yang dimaksud di sini apakah seluruh bangsa atau tertentu? Bang Juma, kan saya sudah bilang tadi, itu ada perikopnya di atas tuh Bang Juma. Pertempuran dekat Gibeon itu di situ tuh, Gibeon. Jadi di situ dikatakan jadi di situ dikatakan seluruh bangsa, hanya bangsa tertentu gitu. Iya Bang. Halo Bang Juma. Iya. Jadi seluruh bangsa yang dimaksud di Jadi seluruh bangsa yang dimaksud di situ adalah Anda yang diam. Jadi seluruh bangsa yang dimaksud di situ hanya bangsa Israel saja atau tertentu lagi skala kecil. Ya, saya baca dulu tadi dari Yosua 10 tadi. Itu kan di situ perikopnya, bunyi perikopnya itu kakopnya itu menyatakan bahwa pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Itu ceritanya. Itu jadi peperangan ini. Jadi maksud daripada seluruh bangsa di sini apa, Bang? Ya sabar dulu, kan saya membaca ayat 21-nya sebentar, Bang. Nah, pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Artinya mereka menang ya melawan. Itu kan ini kan peperangan di sini ceritanya, Bang. Itu di situ tuh di perikopnya, peperangan gitu. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan ya. Di Makeda tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Itu ayat 21 tuh Bang ya. Kemudian berkatalah Yosua, bukankah mulut gua dan